Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang adzan. Adzan secara bahasa artinya adalah pengumuman. Sedangkan secara syariat artinya adalah pengumuman untuk memanggil orang untuk salat. Adzan pertama kali disyariatkan itu di Madinah di tahun pertama Hijriah. Kurang lebih Rasulullah SAW berada 9 bulan di Madinah. Hal ini berdasarkan dalil yang hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana beliau berkata, kaum muslimin dahulu ketika datang di Madinah, mereka berkumpul-kumpul, lalu mereka memperkirakan waktu salat tanpa ada yang memanggilnya waktu itu. Lalu mereka berbincang-bincang pada suatu hari tentang bagaimana caranya manggil orang salat. Sebagian mereka berkata, gunakan saja lonceng, seperti yang digunakan oleh kaum Nasrani. Sebagian mereka juga berkata, gunakan saja trompet, seperti trompet yang digunakan oleh orang Yahudi. Mendengar hal tersebut, Umar berkata, bukankah lebih baik dengan mengumandangkan suara untuk memanggil orang salat? Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, wahai Bilal, bangunlah dan kumandangkanlah adzan untuk salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mendengarkan adzan, orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, engkau sudah membuat hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ketika itu juga turun firman Allah yang berbunyi wa idza nadaitum ilas shalah, dan apabila kamu menyeru kepada mereka untuk mengerjakan salat. Ayat ini disampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 58. Ketika itu juga turun firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Apabila diseru, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat ini menandakan bahwasannya adzan pertama kali disyariatkan di Madinah karena pada saat itu pula sholat Jumat baru disyariatkan pada saat Rasulullah SAW berada di Madinah. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah keutamaan adzan. Yang pertama, keutamaan adzan adalah ketika mendengar adzan, syaitan akan menjauh. Seperti yang telah disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila adzan dikumandangkan, maka syaitan berpaling sambil terkentut-kentut hingga ia tidak lagi mendengar suara adzan. Apabila adzan selesai dikumandangkan, maka syaitan pun akan datang kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, syaitan berpaling lagi. Dan apabila iqamah itu selesai dikumandangkan, syaitan pun akan kembali. Syaitan akan melintas di antara seseorang atau di antara orang yang sedang sholat dan nafsunya. Dia akan berkata atau ngebisikkan orang yang sholat, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya orang ini tidak mengingatnya, hingga orang tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila sholat seorang dari kalian tidak mengetahui atau lupa berapa rakaat dia sholat, hendaklah ia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Jadi ini juga hadis yang mensyariatkan bahwasanya kalau kita lupa akan rakaat sholat, kita harus sujud sahwi. Gitu ya. Keutamaan yang kedua yaitu adalah yang mendengar adzan akan menjadi saksi bagi muadzin pada hari kiamat. Hal ini dari hadis yang disampaikan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u mada sautin al-muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah.
Tidaklah suara adzan yang keras dari orang yang mengumandangkan adzan didengar oleh jin, oleh manusia, dan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Termasuk juga di sini adalah yang mendengar hewan, benda mati. Sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibnu Huzaimah, yang disebutkan bahwasannya al-muadzinu yukfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kulla ratbin wa yabisin. Muadzin akan diberi ampunan dari suara kerasnya saat adzan, serta segala yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Hadis ini adalah hadis hasan. Termasuk juga yang mendengarkan adzan itu adalah malaikat, karena sifat malaikat itu sama-sama tidak terlihat seperti si jin yang sama-sama tidak terlihat. Yang ketiga, keutamaan adzan adalah kalau saja orang-orang tahu bahwasannya adzan itu memiliki pahala yang besar, maka orang-orang akan berebut untuk melakukan adzan. Ini disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwali, tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya setiap orang tahu keutamaan azan dan keutamaan saf pertama di masjid, kemudian mereka ingin memperebutkannya, pasti mereka akan memperebutkannya dengan cara mengundi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi berkata, yang dimaksud hadis ini adalah seandainya mereka mengetahui keutamaan azan, keagungan dan pahalanya yang besar, kemudian waktu azan sudah datang atau masjid hanyalah satu yang ada di kampung tersebut, pasti mereka akan berebut untuk azan dan mereka akan mengundi untuk giliran siapa yang akan adzan. Ini dijelaskan dalam syarah Imam Muslim. Selanjutnya, keutamaan adzan adalah orang yang adzan atau muadzin akan menjadi istimewa di hari kiamat. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muadzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Seorang muadzin akan memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang mengatakan bahwasanya maknanya lehernya panjang adalah orang yang paling banyak menampakkan rahmat Allah. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud lehernya panjang adalah orang yang paling terlihat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan juga dalam kitab Syarah Imam Muslim. Keutamaan yang selanjutnya adalah muadzin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga nanti. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabb kalian begitu takdzub terhadap si pengembala kambing di atas puncak gunung yang mengumandangkan adzan untuk salat, dan ia menegakkan salat. Allah pun berfirman, perhatikanlah hambaku ini. Ia beradzan dan menegakkan salat karena ia takut kepadaku. Karenanya aku telah mengampuni dosa hambaku dan kini aku masukkan ia ke dalam surga." Masya Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, ya. Dan hadis ini sanadnya adalah sahih, ya. Selanjutnya, keutamaan adzan adalah muadzin kedudukannya lebih utama daripada imam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Fa arsyadallahu al-a'immata wa afa anil muadzinin." Ya. Imam adalah penjamin, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada imam dan mengampuni kepada muadzin.
Hadis riwayat Ibnu Hibban dan hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Targhib dan Wat-Tarhib. Hadis ini dan sebelumnya menunjukkan bahwasannya seorang muadzin lebih utama daripada seorang imam. Karena yang namanya amanah itu lebih tinggi kedudukannya daripada memberi jaminan. Begitu juga maghfirah, seorang muadzin akan diberikan maghfirah atau ampunan. Pasti ampunan itu lebih tinggi kedudukannya daripada irsyad atau petunjuk yang diberikan untuk seorang imam. Yang menjadi pendapat dalam mazhab As-Syafi'i, muadzin lebih utama daripada imam berdasarkan pertimbangan dalil-dalil yang ada. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seandainya aku bukanlah khalifah yang mesti atau harus menjadi imam dalam sholat, tentu aku akan mengumandangkan adzan. Sampai sebegitunya beliau berkata. Demikian saudara-saudara sekalian tentang adzan dan keutamaan-keutamaannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.